Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan pagi ini. Kita mau siapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita mau datang dengan membawa pujian kita mau bersekutu dengan Tuhan. Biar pagi hari ini kita boleh disegarkan kembali, biar Tuhan boleh menyegarkan setiap jiwa kita, dan biar hikmat Tuhan terus menuntun langkah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami dapat bangun dengan kondisi yang baik. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Atau mungkin saat ini ada di setiap kita yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari kita datang bersyukur pada Tuhan. Di dalam setiap keadaan, apapun keadaan kita, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang kepadamu, biar Kau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak. Kami layak bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya rutinitas saja Tuhan, kami mengikuti mesbah syukur ini. Tetapi dari dalam hati kami percaya saat kami ketok pintu Tuhan akan bukakan. Kami percaya Tuhan, saat kami memanggil namamu ya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Engkau mendengar seruan setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur. Dengan satu sikap hati yang mengasihi Dia, mari datang pada Tuhan. Persembahkan pujian kita, naikkan mazmur-Mu, naikkan ucapan syukur. Ingat setiap kebaikan Tuhan pagi ini. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, sebab Kau sungguh baik. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Engkau pertolongan kami Tuhan. Engkau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau pertolongan kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Pengharapan Tuhan kemenangan.
kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini mari datang pada Tuhan. Mungkin kau dalam situasi di tengah badai. Di lagu ini dibilang, Tuhanlah pertolongan kita, Dialah pengharapan kita. Biar kemuliaan-Nya boleh turun atas setiap kita. Dan Dia memberikan kita kemenangan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan kami, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari dengan segenap hati kita, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami tepat pada waktunya. Terkadang kami khawatir, kami bimbang, kami gak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Tapi satu yang kami sadari saat ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Dan pertolongan-Mu begitu ajaib atas setiap kami. Terima kasih. Kau yang sudah ditolong Tuhan, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, biar melingkupi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Yesus, jamah setiap kami yang butuh pertolongan Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, oh begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat
mataku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu. Yes. Begitu ajaib kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Yes. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Terima kasih pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir di setiap kita pagi ini. Kami rasakan kasih Tuhan mengalir. Yes, Jesus. Membalut setiap luka, memulihkan setiap yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih, menolong yang lemah. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami akan memulai aktivitas hidup kami hari ini di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa dan mesbah syukur, dan biarlah setiap kita rindu untuk memulai hari kita dengan firman Tuhan dan hati dan hidup kita dibaharui dalam Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan menjadi perenungan hari ini dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup pun tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, dibaptis di dalam nama Yesus, artinya kita sudah dikuburkan bersama-sama Kristus dalam kematian. Setelah kita dibaptis ya dalam nama Tuhan Yesus, maka itu artinya kita masuk dalam satu kehidupan yang baru, dan itu dikatakan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dari kematian. Yesus dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit bagi kita semua dan menyediakan tempat di sorga. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini berkata bahwa kita percaya dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ayat ini dengan jelas berkata, saudara, ayat yang pertama, karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kita disuruh cari perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ketika kita berkata kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus mulai mencari perkara-perkara yang di atas, ya. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara yang di surga. Jangan cuma habiskan waktu hidup kita hanya untuk perkara-perkara yang di bumi saja. Kalau kita hanya sibuk cari uang, cari ketenaran, cari popularitas, maka kita sedang salah arah. Kalau kita mencari sesuatu yang di atas, perkara-perkara surgawi, maka yang lainnya itu akan ditambahkan sebagai bonus bagi kita. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mulai cari kebenaran. Mari kita mulai cari perkenanan Tuhan. Mari kita mulai cari kemuliaan Tuhan. Itu artinya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Jujur saja, dari kecil kita semua bahkan banyak yang terlahir sudah Kristen. Tapi sangat sedikit orang yang mencari perkenanan Tuhan. Menjadi Kristen, ya itu bukan hanya sekedar kita beragama Kristen. Tapi kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari rencana Tuhan di hidup kita. Kita harus mencari perkenanan Tuhan di hidup ini. Dengan cara apa? Mulai bertobat, buang segala dosa yang tidak berkenan. Mulai belajar hidup dalam kekudusan. Mulai meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Perbaiki hidup, cari perkara-perkara yang di atas, itu yang firman Tuhan berkata. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya saudara, kita memang ada di bumi, tapi bumi ini, dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah di sorga. Tujuan kita itu adalah mencapai kehendak Tuhan. Ya walaupun kita ada di bumi, tapi kita harus berpikir dengan cara pikir kerajaan Allah. Pikirkan yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Bayangkan kalau setiap hari kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, kita hanya memikirkan hal-hal yang ada di bumi, maka kita akan stres, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mulai memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, mencari perkenanan Tuhan, banyak merenung, aduh hidup saya ini kok selama ini kayak gini terus, menyakiti hati Tuhan, saya mau berubah, saya mau tinggalkan marah-marah, mau tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, mau tinggalkan, ya maka Tuhan akan mulai turut bekerja dalam hidup kita. Ya, ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena kita ini sudah mati, dan setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus, dia dibaptis dalam kematiannya, dan kita akan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Ya, apa yang mati dari diri kita? Kedagingan kita, ego kita, emosi kita, hawa nafsu kita. Kalau selama ini kita hidup melakukan kenajisan, percabulan, kita merokok, kita judi, kita mabuk, ya kita marah, kita kepahitan, maka hari-hari ini kalau engkau bangkit bersama Kristus, maka engkau harus mulai buang semua itu dan pikirkan perkara yang ada di sorga, yang ada di atas, bukan yang di bumi. Dan ayat 4 berkata, supaya apa saudara? Supaya apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau kita sudah mencari Kristus, mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran, maka kita tidak perlu takut dengan adanya hari-hari ini berita-berita tentang kiamat, tentang apa, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, saya berdoa agar kita semua boleh terus mengalami Tuhan, kita semua boleh terus mengalami
kemuliaan Tuhan. Mari mulai tinggalkan cara berpikir yang lama, cara hidup kita di dunia ini tinggalkan. Dan kita mulai mencari perkara-perkara yang ada di atas. Itu harus dicari. Tidak datang dengan sendirinya. Menjadi Kristen yang bertumbuh, ya tidak bisa hanya diam saja. Harus carilah kerajaan Allah. Kenapa dikatakan carilah? Ya jangan berpikir, oh saya kan sudah Kristen, sudah terima Yesus, sudah beres hidup saya. Enggak bisa. Kita harus mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah supaya hidup kita boleh dipulihkan dan kita juga boleh mengalami kemuliaan bersama dengan Kristus. Saya berdoa supaya kita semua boleh mengalami Tuhan lebih lagi, terutama hari-hari ini. Mari kita mencari Tuhan. Kalau hari ini engkau punya kepahitan, amarah, tanggalkan semua itu. Fokus untuk mencari kerajaan Allah. Ya, kita harus tetap bekerja, tapi fokus kita yang utama adalah mengejar pekerjaan Tuhan supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal nanti satu saat di surga bersama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami mencari perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Untuk kami memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini saja. Kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di hidup kami supaya kami melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita katakan bersama pujian ini saudara menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara dengan iman katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Apa yang dituliskan dalam firman-Mu itu ya dan amin, sangat terbukti ya Tuhan. Bahwa firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidup kami. Ajar kami belajar untuk sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ajar kami terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajar kami memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan bukan yang di bumi ini saja. Tuhan pimpin setiap kegiatan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang akan bekerja, sekolah, kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga di rumah. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami untuk senantiasa berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan baik ya Tuhan. Bawa kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan mulai meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar satu saat ketika Yesus menyatakan diri, kami boleh mengambil bagian dalam kemuliaan yang dijanjikan itu. Bapa, berkati setiap mereka hari ini yang
punya pergumulan, persoalan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun biarlah umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat 1 tahun lagi Tuhan tambahkan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, kekuatan demi kekuatan melimpah. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Bahkan hari ini Engkau pimpin kami dalam perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu, Kau yang pegang sentuh hatiku selama